Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya. Masih di bulan Oktober nih teman-teman, masih dalam suasana Halloween. Dan hari ini aku masih mau ngomongin yang horor-horor sama kalian. Kali ini aku bakal ngebahas beberapa hotel angker di seluruh dunia. Aku udah kumpulin ada 5 hotel angker di dunia dengan cerita-cerita mistisnya dan kejadian-kejadian aneh yang orang-orang alami di dalam hotel itu. Buat kalian yang suka sama hal-hal mistis, boleh banget nih kunjungin beberapa hotel ini untuk ngalamin pengalaman liburan yang gak biasa. Apa aja hotelnya? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama ada Hotel Roosevelt, California, Amerika Serikat. Hotel Roosevelt ini didirikan pada tahun 1927. Hotel ini terkenal mewah dan juga angker. Artis Hollywood terkenal seperti Marilyn Monroe dan juga artis-artis lainnya banyak banget yang sudah pernah nginap di hotel ini. Saat masih hidup dan berkunjung ke Hotel Roosevelt ini, Marilyn Monroe akan tinggal di kamar nomor 229. Dan sampai sekarang kabarnya dia masih suka menampakkan dirinya di kamar tersebut. Seorang pelayan bernama Susan Leonard, dia suatu hari membersihkan kamar 229 itu dan tiba-tiba saat dia lagi bersihin kaca, wajahnya Marilyn Monroe muncul di sana. Cerita lain yang pernah dialami oleh pegawai di sana saat mereka berada di lorong, mereka itu beberapa kali melihat hantu pria memakai jas rapi. Dia jalan sampai di ujung lorong dan tiba-tiba menghilang di pintu darurat. Selanjutnya adalah Langham Hotel, London. Hotel ini terletak di London, Inggris, dibangun pada tahun 1865. Ini adalah hotel yang terkenal paling angker di London. Pada zaman dulu, hotel ini terkenal dengan kemegahannya. Dan lama-lama hotel ini terkenal dengan keangkerannya. Walau begitu, Langham Hotel ini menjadi tempat menginap bagi para selebritis dan bangsawan yang ada di Inggris. Ada satu kamar yang terkenal sangat angker di sana, yaitu kamar nomor 333 yang adanya di lantai 3. Jadi cerita yang beredar pada zaman dulu di kamar nomor 333 ini ada seorang dokter yang sedang berbulan madu. Dia dan istrinya menginap di dalam kamar itu, tapi dokter itu malah membunuh istrinya di sana dan dia pun setelah itu bunuh diri. Dan semenjak itu kamar nomor 333 itu menjadi kamar yang angker. Dia sering menampakkan dirinya di sana. Orang-orang sering melihat hantu pria memakai baju ala Victorian dan berkeliaran di dalam kamar itu. Lalu juga ada cerita saat pangeran Jerman menginap di kamar itu, dia tiba-tiba memutuskan untuk terjun dari jendela kamar hotel tersebut. Tapi walaupun kamar ini angker, ada banyak kisah mengerikan dari dalam sana. Kamar ini tidak ditutup untuk umum, teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin berani mau merasakan sensasinya, kalian bisa nginep di sini. Kalau aku sih jujur ya, membayangkan ada orang yang meninggal di sana terus aku nginep di sana, no, enggak deh, makasih. Selanjutnya kita punya Stanley Hotel, Colorado. Hotel ini terletak di Amerika juga. Pemandangan hotel ini langsung menghadap ke pegunungan. Hotel ini dibuka untuk umum pada tahun 1909, dibangun oleh seorang pria bernama Freeland Oscar Stanley. Stanley punya istri yang bernama Flora. Tanah hotel tersebut Stanley beli dari seorang pria bernama Lord Dunraven. Hotel ini dirancang sebagai resort musim panas dan ada 138 kamar di sana. Banyak banget orang-orang kaya dan terkenal di Hollywood yang datang dan menginap di hotel ini. Ketika Stanley masih hidup, ruangan favoritnya adalah lobby dan ruangan biliar. Sedangkan istrinya Flora sangat suka main piano di ruang dansa. Dan kabarnya sampai saat ini mereka berdua masih suka menghantui hotel tersebut, menghantui ruangan-ruangan favoritnya mereka ini. Saat ada kunjungan tur ke hotel tersebut, Stanley pernah sekali menampakkan dirinya di belakang salah satu anggota tur itu. Bartender di hotel itu juga bilang dia sering melihat sosok Stanley berkeliaran di dapur, tapi pas dia kejar, Stanley itu tiba-tiba menghilang.
Karyawan dan tamu juga banyak yang mendengar suara piano dari dalam ruang dansa. Tapi saat mereka buka pintu, mereka melihat ke dalam, pianonya itu sedang tidak dimainkan. Banyak juga yang melihat katanya tuts pianonya itu bermain sendiri, bergerak sendiri. Di sana juga ada beberapa kamar yang terkenal angker. Salah satunya adalah kamar nomor 407 yang katanya dulu itu ditempati oleh Lord Dunraven, si pemilik tanah hotel tersebut sebelum dibeli oleh Stanley. Dia suka berdiri di sudut ruangan dekat kamar mandi, dan lampu di sudut itu juga sering banget tiba-tiba mati lalu hidup lagi, tiba-tiba mati lagi. Di lift dekat ruangan 407 juga sering terdengar suara-suara aneh, padahal lift itu sedang tidak dipakai. Dan yang paling serem, hantu itu juga sering memperlihatkan wajahnya dari jendela kamar 407. Jadi orang yang dari luar melihat dari jendela 407 itu seperti ada orang. Padahal di sana lagi nggak ada yang tempatin, lagi nggak ada orang. Selain kamar 407, ada juga kamar 418. Kalau dari kamar ini sering terdengar suara anak-anak kecil sedang main, sedang tertawa. Ada juga cerita lainnya di mana seorang tamu lagi menginap di kamar 418 itu, dan dia mendengar suara anak-anak dari lorong hotel di depan kamarnya itu. Tapi pas dicek, nggak ada anak-anak di sana. Di sebelah-sebelahnya juga kamarnya lagi kosong. Jadi benar-benar nggak ada anak-anak, tapi suaranya tuh jelas terdengar. Uniknya, karena hotel ini sudah terkenal angker, makanya mereka membuat paket wisata berhantu. Yang pertama ada paket wisata hantu, di mana kalian bakalan diajak untuk mengunjungi beberapa titik-titik tempat yang paling serem di dalam hotel itu selama 90 menit. Ada juga paket berburu hantu. Bedanya dengan paket wisata hantu, paket berburu hantu ini kalian bakal diajak mengunjungi titik-titik terseram juga, tapi lebih lama, yaitu selama 5 jam. Dan kalian bakal dikasih juga alat pendeteksi hantu. Aku juga nggak yakin ya alatnya itu seperti apa ya. Hotel ini menjadi sumber inspirasi Stephen King saat membuat novelnya yang berjudul The Shining. Jadi di dalam novel ini, Stephen King menceritakan pengalaman dia saat menginap di Stanley Hotel bersama istrinya di tahun 1974. Salah satu cerita Stephen King di dalam novelnya adalah pada tahun 1911 seorang pegawai hotel wanita meninggal di kamar 217, namanya Elizabeth Wilson. Semenjak kematian Elizabeth ini, banyak yang sering melihat sosok hantu wanita berpakaian pelayan di sana. Selanjutnya ada The Russell Hotel Australia. The Russell Hotel terletak di kota The Rocks, Sydney, Australia. Kota The Rocks adalah salah satu kota paling bersejarah di sana karena memang banyak sekali bangunan-bangunan dengan gaya klasik. Hotel Russell ini dikenal sebagai hotel yang paling seram di sana. Kamar nomor 08 dikenal paling seram karena dulunya katanya ada pelaut yang menginap di sana dan dia bunuh diri di dalam kamar itu. Pelaut itu sering menampakkan wujudnya kepada para tamu yang menginap di kamar tersebut. Para karyawan juga sering melihat ada sosok pria yang berjalan menuju ke kamar 08 itu. Sering juga ada suara-suara langkah kaki, tapi pas dicek nggak ada orang yang lagi jalan. Pihak hotel nyediain wisata malam untuk para tamunya yang ingin merasakan keseraman hotel itu di malam hari. Mereka akan dipandu oleh tour guide khusus. Banyak banget wisatawan yang datang ke hotel ini untuk menikmati suasana menegangkan di sana. Kira-kira kalian berani nggak nyobain wisata malam ini, teman-teman? Terakhir dan pastinya nggak kalah menyeramkan adalah The Marshall House Hotel, Savannah, Amerika Serikat. Hotel ini adalah hotel tertua di Savannah yang didirikan pada tahun 1851. Marshall House dibangun oleh Mary Marshall di atas tanah warisan dari ayahnya yang bernama Gabriel Lieber. Selama masa perang, Marshall House ini dijadikan rumah sakit untuk para korban perang. Di lantai bawah dulunya dijadikan sebagai ruang operasi. Saat direnovasi pada tahun 1990, katanya banyak ditemukan sisa tulang belulang dari para korban perang. Kalian tahu sendiri ya, perang itu seperti apa, jadi kalian bisa bayangin berapa banyak korban yang meninggal di dalam sana. Banyak banget kejadian-kejadian mistis di dalam hotel ini, diantaranya keran airnya yang tiba-tiba nyala, tiba-tiba mati sendiri. Lampu juga sering nyala dan mati sendiri. Toilet yang tiba-tiba meluap dan ada suara bergema di seluruh aula.
Mungkin ada beberapa dari kita yang skeptis dan berpikir, itu sih cuma karena bangunannya aja mungkin yang udah tua. Tapi gimana kalau ini teman-teman? Di sana juga sering terdengar suara tangisan bayi, suara anak-anak kecil tertawa, suara orang merintih, suara orang minta tolong, suara aktivitas anak kecil yang seperti sedang main, sedang lari-larian. Beberapa tamu juga mengeluh kalau mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat dari beberapa kamar, seperti daging yang telah busuk. Biasanya pegawai hotel akan langsung datang ke kamar itu, menyemprot dengan pewangi, tapi tetap saja baunya itu nggak bisa hilang. Ada juga cerita mistis lain, yaitu seorang ibu dan anak yang menginap di salah satu kamar di sana. Lalu saat itu ibunya sedang di kamar tidur, anaknya sedang di kamar mandi. Ibunya mendengar kalau anaknya itu ngomong sendirian, seperti sedang ngobrol sama seseorang. Merasa aneh banget dong ibunya, karena saat itu di kamar memang mereka cuma berdua aja. Gak lama anaknya keluar dari kamar mandi sambil menangis. Ibunya langsung samperin anak ini, dia melihat tidak ada orang lain di kamar mandi selain anak tersebut. Tapi anaknya bilang dia sedang bermain dengan seorang temannya. Lalu saat sang ibu melihat ke lengan anaknya, di lengan anaknya itu ada bekas gigitan, dan giginya itu seperti gigi anak-anak juga teman-teman. Ibunya pasti langsung panik dan ketakutan, mereka langsung check out dari hotel tersebut. Tapi kabarnya nggak cuma kasus itu aja, masih banyak lagi orang-orang yang mengalami berbagai macam keanehan di hotel tersebut. Hotel ini benar-benar serem banget. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau kalian menginap di sana dan kalian mengalami kejadian-kejadian aneh itu? Nah, itu dia 5 hotel dengan berbagai cerita horor dan keangkerannya. Walaupun angker, walaupun serem, hotel itu sampai saat ini masih beroperasi seperti biasa, teman-teman. Mungkin ada dari kalian yang punya niatan menginap di hotel-hotel tersebut. Kalian komen ya, kira-kira kalau kalian punya kesempatan mau nginep di hotel yang mana dan kenapa? Atau mungkin kalian tahu hotel lainnya yang juga angker seperti ini? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.